Selamat siang, jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Oke, setiap trader saham itu masing-masing memiliki gaya trading yang berbeda-beda ya, sesuai dengan karakter dan aktivitasnya sehari-hari ya. Ada yang punya banyak waktu, itu akan menjadi full time trader yang bisa pantengin market tiap hari dan tiap menit. Lalu ada yang waktunya sedikit atau sambil kerja dan aktivitas lainnya akan jadi part-time trader ya. Yang nggak ada waktu banyak ini pasti cari gaya trading yang santai tapi cuan ya. Salah satunya menggunakan strategi BSJP, yaitu beli sore jual pagi. Gimana sih BSJP itu? Ya, BSJP ya sesuai namanya itu ya. Waktu belinya ya dari sore hari. Oke. Nah, ini ya. Kalau kita pelajari sesi perdagangan di market ya, di IHSG itu ya. Itu biasanya di awal ada pra-opening ya. Di pra-opening itu jam berapa ya? Jam 8.45 sampai 8.59 ya. Nanti jam 9 sampai jam setengah 12 ya, 11.30 itu perdagangan sesi 1. Istirahat. Nanti setengah 2 sampai jam 3. Belum jam 3 ya. Sampai jam 14.50 ya. Itu perdagangan sesi 2. Begitu memasuki jam 14.50 itu masuk freeze time ya, pra closing ya, itu freeze time. Nah, ini untuk para trader yang pakai strategi BSJP. Nah, ini dia akan melakukan pembelian di jam pra closing ini ya, di 14.50 sampai 14.59. Dan kenapa ya kok beli di pra closingnya? Karena saat ini ini masuk freeze time ya, freeze waktu beku. Kayak es air ya. Jadi pasar belum tutup, tapi harga udah nggak gerak lagi. Jadi masih bisa order beli dan jual, itu masih bisa ya. Dan belinya di harga berapa? Nah, ini belinya itu di harga last price-nya ya. Saat itu last price-nya berapa? Itu kita naikkan 3 tick ya, 3 tick atau lebih ya. Terserah, bisa 5, 6, 7 tick di atas harga last price-nya. Nah, ini sebagai contoh ya, simulasinya. Kenapa sih kok harus dikasih saat BSJP atau buy close ya istilahnya, ini dinaikkan 3 tick. Nah, ini lihat di sebelah kanan ini ya. Ini simulasi misalkan harga terakhir ya, last price-nya di 99. Ini yang sebelah kanan ini ada antrian over ya yang jualan, dan sebelah kiri ini yang 2000 ini antrian beli ya. Nah, saat freeze, nah kita kan masukkan bid nih. Kita bid. Nah, ini kita masukkan bid. Kita bidnya bisa di atasnya, ada di pas di harganya itu. Ini ada yang 500 nih ya, ada yang bid di 99, ada yang bid di 500 100, 101, 102, 103. Nah, kita misalkan kita last price 99, kita naikkan 3 tick. Nah, bid kita ada di 102 ya, di atas. Nah, kenapa? Kalau di atas ini dia akan dapat prioritas, karena ini yang dijual adalah harga di last price ya. Ini last price-nya dia ke 99, antriannya ada 1000 yang jualan. Nah, otomatis yang yang prioritas atas itu akan dapat barang dulu ya. Ini yang antri di 103 pasti dikasih dulu, yang 102 baru ya. Nanti yang bawahnya ya nggak kebagian di hari itu, karena itu udah
harga last price-nya di habis ya, over di last price-nya. Itu juga untuk yang jual ya, kalau jualnya ada yang di harga bawah ya nanti bisa turun harga. Jadi nanti saat jam 15.00 sampai jam 15.05 itu nanti pembentukan harga ya dari bid dan offer yang masuk di pra closing itu akan dibentuk harganya, nanti terbentuk harga penutupannya lagi naik, turun, atau tetap ya, misalkan bisa di 99, 98 atau naik di 100. Kalau misalkan turun, kita tadi antri di atas di 102, dapatnya tetap di harga penutupan ya. Di misalkan turun 98, ya kita dapatnya 98. Jadi nggak usah khawatir, kita antri di 3 tik di atas itu aman, pasti dapat di harga penutupan. Nah, kalau udah jam 3, apakah udah tidak bisa order lagi? Ini masih bisa, kita di post closing itu jam 15 ini ya, 15.00 itu sampai jam 15.15 itu ya. Kita masih bisa order, cuman ordernya hanya bisa di harga harga penutupan ya, harga closing. Jadi udah ditentukan, misalkan harga closing 99, kita cuman bisa order beli atau order jual di harga 99. Kalian coba di APK sekuritasnya itu, kalau order di atas itu atau di bawah itu pasti di reject. Yang diterima hanya order di harga closing. Nanti akan dipertemukan oleh sistem dari IHSG ya, namanya JAST itu, nama servernya itu akan yang dipertemukan nanti yang offer di harga itu berapa lot, yang beli berapa lot, nanti akan dipertemukan. Misalkan banyak yang beli ya otomatis ada yang nggak kebagian. Nah, kalau banyak yang jual ya pasti kebagian semua, tapi nggak terjual semua. Makanya lebih amannya ya beli di harga pra closing ya, dinaikkan 3 tik itu pasti kebagian barang itu. Oke. Nah, untuk jualnya bagaimana? Nah, ini setelah kita dapat barang ya di sore hari, kita jualnya di besok pagi, kan namanya BSJP, beli sore jual pagi. Nah, kita jual besok pagi, plan targetnya itu 1-3% aja ya. Ini tergantung kondisi IHSG ya, kira-kira kok melemah itu ya kita pasang target di 1% aja. Dan kita set order jualnya itu sebelum market buka, jadi jangan pas market buka, karena nanti ada spike cepet ya, spike kayak nah itu nanti harganya udah tiba-tiba naik, nah terus bisa segera kempes. Nah, ini spike-nya tuh biasanya cepet, nggak lama, jadi sebaiknya kita pasang order sebelum market buka ya, kita naikkan lah 1% sampai 3% ya. Kalau saya biasanya sih 2 tik sampai 3 tik ya, itu udah cukup lah ya, udah dapat untung ya, setelah dikurangi biaya broker ya, yang kalau Mirai sih di 0,4%. Nah, itu untuk screeningnya seperti apa? Nah, itu ya saham-saham yang kita beli BSJP itu ya, kita screening saham yang sangat volatile ya. Volatile itu maksudnya pergerakan harganya cepat ya, dia gerak aktif, dan ring pergerakan harganya itu harus lebih dari 5% ya. Soalnya ya kita kan kalau gerakannya cuman 1 tik 2 tik gitu aja kan ya susah cari cuannya ya. Jadi kita cari yang ringnya lebar, yang low dan high-nya itu tinggi ya. Ya bisa minimal ya 5% lah, atau berapa ya, 5 tik ya, pokoknya di angka 5% lah, 4-5%. Oke. Untuk
screeningnya juga bisa pakai metode open sama dengan low ya. Jadi saat jam 14.50 saat freeze itu kita segera screening harga-harga yang open sama dengan low ya. Itu masih potensial besok itu masih akan naik. Itu masih potensi ya. Besok harganya masih akan dinaikkan ya. Enggak 100% apa semua naik ya. Tapi ya mostly masih ada yang bisa naik ya. Lalu kita bisa pakai metode tape reading ya. Tape reading bisa lihat video saya sebelumnya ya untuk memahami tape reading seperti apa. Jadi di jam 14.50 itu kita bisa lihat apa bid overnya, kita lihat total bidnya yang lebih besar ya. Itu saham total bidnya lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau banyak yang ngebid ya kemungkinan besok harga masih akan naik. Nah, terus waktu di running trade tadi apakah rame ya, tiap menit ada yang beli atau enggak gitu ya, atau jarang-jarang yang beli. Nah, itu kita bisa tentukan di situ ya. Lalu kita lihat broksumnya ya. Broksum top brokernya itu average-nya di berapa? Kalau average-nya masih sama atau di atasnya ya berarti besok broker apa top brokernya masih ada peluang untuk dikerek naik ya, harganya naik. Terus sama last volumenya ya, terakhir itu volumenya banyak yang beli atau banyak yang jual. Jadi volume terakhir itu ya 5 menit apa 5 menit sampai 15 menit terakhir itu net buy-nya ya, net buy bukan net sell. Jadi net buy, jadi demand untuk belinya banyak, kemungkinan besok juga masih akan naik. Jadi seperti itu ya screening untuk BSJP dan kapan belinya di harga berapa, dan jualnya kapan, target jualnya berapa, udah tahu ya. Meski begitu risiko selalu ada. Namanya trading itu nggak ada yang 100% cuan ya. Risiko selalu ada, tapi bisa diantisipasi. Caranya dengan disiplin cut loss ya. Kita cut loss di 2 atau 3%. Nanti kalau masih mau trading lagi kan itu kita udah dapat uang, kita trading kan di harga bawah lagi, kita ambil harga bawah nanti untuk mengembalikan loss kita atau bahkan cuan nantinya. Dan jangan lupa juga diterapkan money manajemennya. Kita jangan all in ya, biasakan beli bertahap ya. Kita apa 30% apa dana atau setengahnya dulu ya. Beli setengahnya ya, yang sisanya ya itu untuk money management, misalkan untuk average down atau yang lain ya. Oke, seperti itu ya. Silakan dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa ya komentar. Nanti join juga di grup Telegram, kita diskusi di sana. Ada linknya di deskripsi ya. Terus saya nggak minta apa-apa sih, cukup support kami dengan like dan subscribe. Oke, jangan lupa ya cek video-video sebelumnya ya, itu banyak ilmu-ilmu yang mungkin bermanfaat bagi trader. Oke, seperti itu ya. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Dadah.